Saya. Silakan bang, silakan. Gaya-gayanya itu loh, ngikut-ngikutin saya. Silakan, Excel Wesley. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang. Oh iya. Abang Muslim. Masalah tadi itu saya pengen tanya bang. Yang mana itu bang? Masalah kurban-kurban tadi itu. Karena abang ngomong tadi saya dengerin. Abang ngomong kalau kurban itu katanya masalah takwa itu gimana itu bang? Justru itu yang saya pertanyakan bang. Di dalam Al-Quran Anda diperintahkan untuk berkurban sebagaimana umat-umat terdahulu. Betul nggak? Ya terus. Nah, umat terdahulu mana yang Anda contohkan untuk berkurban itu? Oh itu. Kalau sepengetahuan saya pribadi, kita mencontohkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu kan dulu beliau mau berkurban. Yang dikurbankan itu kan Nabi Ismail. Tapi pelan, sedikit bang, tenang. Saya potong sebentar. Siap. Kalian mencontoh Nabi Ibrahim, betul? Oke. Ya, Apakah pernah Nabi Ibrahim mempersembahkan kurban berupa lembu, domba, unta? Pernah nggak? Oh, Nabi Ibrahim kan yang dikurbanin kan kambing. Di Quran mana nggak ada, bang? Tidak ada. Coba tunjukkan ayatnya. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Tunjuk. Ayo, silakan. Kebetulan saya nggak bawa Al-Quran ini, tapi ada bang. Bang, Anda mau cari Al-Quran dari tahun berapa sampai tahun berapapun, tidak ada ceritanya Ibrahim menyembelih kurban berupa domba, berupa sapi, unta. Nggak ada bang, nggak ada. Coba sebutin di mana. Coba buka surat Ibrahim. Baik, buka dulu surat Ibrahim. Surat Ibrahim berapa? Silakan. Surat Ibrahim ayat 78. Ayat 78. Baik. Kita bacakan ya bang ya. Saya balikkan. Nah, ini makin gak jelas lah. Oke, jangan merokok bang. Oke. Ya. Kemudian tatkala ia di sini maksudnya Ibrahim, melihat matahari terbit. Bang kena pelanggaran kan bang? Ya. Coba nanti saya turunkan naik lagi bang. Nah ini nggak ada kaitannya ini nih. Kemudian tatkala ia Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Mana di sini bukan berkorban? Nggak ada di situ berkurban, saudara ya. Coba yuk. Saya pengen ada satu muslim yang ngerti agama Islam lah, yuk. Biar diskusi kita lebih berbobot lah, ya silakan. Kita kasih naik ada Syafruddin. Ya, silakan Syafruddin. Ya, Syafruddin. Ya, Asyafat ayat 102 sampai 107. Di situ nggak ada Ibrahim mempersembahkan kurban berupa lembu, domba, onta. Nggak ada. Coba baca 100 kali, nggak bakal ada. Silakan. Ada muslim yang jago? Ayo silakan. Habibi, silakan. Habibi kekasihku, silakan. Ya, silakan Habibi. Nyalakan kamera dulu, Bang. Ya. Ya, silakan, Bang. Iya, Bang. Silakan, Bang.
Saya bantu dari sini ya Bang ya. Nah itu sudah. Nah silakan Bang. Saya sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali Bang. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Bang jangan dimatikan Bang. Abang jangan malah keluar dari aplikasi. Halo? Oke. Ya. Saya sudah membaca Al-Quran Bang. Dari Al-Fatihah ke Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Lebih dari 100 kali. Bahkan belum pernah saya ketemu dengan orang Islam di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Nah, coba tunjukkan di Quran surat berapa, ayat berapa Ibrahim mempersembahkan lembu, domba, unta. Kalau ada, saya Edis TV terjun dari Monas. Silakan. Silakan. Oke. Bentar dulu ya. Harusnya abang Google dari tadi Bang. Jangan sudah masuk baru Google. Maha benar Google dengan segala isinya. Silakan. 107. Oke. Ayat 107. Surat apa Bang? As-Saff. As-Sofat. As-Sofat atau Sofat Bang? As-Saffat 107. Sofat. Oke. Ayat 107. Baik. Sebenarnya harus kita mulai dari 102 Bang. Tapi nggak apa-apa kalau Anda minta 107. Pokoknya pegang omongan saya Bang ya. Pegang omongan saya. Kalau ada saya terjun dari Monas Bang. Oke, baik. Oke. Dan kami tebus anak itu. Saya ambil tunjuk saya dulu Bang ya. Nah, ini. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Oke. Siapa di sini kami? Kami ini siapa? Apakah Ibrahim? Ibrahim kenapa? Kami bukan Ibrahim Bang. Aduh. Saya ulang. Makanya bacanya dari sini. Bacanya dari 102. Maksudnya gimana itu Sebentar. Bang? Ya, baik. Tenang. Bentar. Ya lafaz yang tadi. Oke, kita mulai dari 102 ya Bang ya. Allah. Tenang Bang. Bentar. Itu waqadainahu itu Allah. Kenapa? Iya, yang berkurban malah Allah. Gimana? Menurut Al-Quran yang berkurban malah Allah. Dan kurbannya nggak tahu. Sembelihan yang besar itu nggak tahu apa. Bisa saja itu dinosaurus. Sebentar. Bang Edis. Saya tanya. Siapul kalam dalam ayat itu apa Bang? Baik, kita mulai dari 101 dulu ya. Nanti. Bentar, coba jawab. Ya, sebentar. Nanti dulu. Kalamnya itu apa? Ya, nanti dulu kita baca dari sini. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Baru 102 ya. Baik, biar kita nggak hilangan konteksnya harus kita baca dulu Bang. Pertama sampai terakhir. Baik. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, anak itu menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, terus 103-nya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, baru 105-nya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim." Baik, 105. "Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Oke. Adakah Ibrahim di sini membawa lembu, membawa domba? Sudah jelas nggak di depan itu Bang? Ya. Oke, dia tidak membawa lembu, tidak membawa domba, betul? Ceritanya itu apa sih? Kan Allah yang membalas. Bang, ini Kan ceritanya Allah sebenarnya diambil dari Alkitab. Dengerin. Oke, sambil dia ngomong ya, sebentar. Terus. Ya. Nah, Allah kan memerintahkan agar menyembelih Nabi Ismail alaihissalam putranya sebagai kurban. Kurban itu adalah pendekatan diri. Abang tadi apakah pendekatan itu harus? Makanya disitulah Bang, Allah itu menguji.
Beda dengan dalam Al-Kristin, ya. Allah itu menguji sejauh mana imannya. Al-iman itu al-inqiyad, ya. Al-khudu' wal-inqiyad bima amarallahu bih. Itu menandakan itu iman, Bang. Karena Nabi Ibrahim itu mengikuti apa yang Allah perintahkan dengan menunjukkan ketakwaannya, keimanannya, maka Allah membalas bukan anaknya yang disembelih, akan tetapi Allah mengirimkan kambing atau domba. Ya. Oke, sebentar. Tapi bukan baik. domba-domba dalam Islam, ya. Nah, setelah itu, Bang, Abang tadi tanya, di sana tidak ada bahasa sapi, kambing, unta. Di situ kan sudah jelas ekor, menyembelih seekor. Apa itu yang disembelih? Bukan babi, Bang, walaupun berekor. Bukan babi. Ya, dalam Islam itu sudah jelas di sana kalimatnya, ekor yang besar, bukan babi. Oke. Maka dari itu, Bang, memang dalam Al-Quran ini tidak harus menyebut semua. Beda dalam Alkitab. Kalau Bang Edis kenapa kok bisa terselamatkan? Karena Bang Edis sekalipun dalam Alkitabnya walaupun berzina itu tidak dihakimi. Coba sekarang yang Jangan saya lari-lari tanyakan. dulu kemana-mana, Bang. Fokus Oke. dulu, Bang. Kita Jangan tahan dulu, lari-lari ya. dulu kemana-mana. Saya kan sudah jelaskan. Kan Oke. saya sudah jelaskan, ya. Coba Baik. baca dia, Bang. Ya. Sebentar, Bang. Abang jangan lompat-lompat ke sana kian kemari. Abang lompat belum kelar Saya urusannya. sudah jelasin tadi. Kita lagi membahas mengenai, Bang, kita lagi membahas mengenai kurban. Sebentar, Bang. Lah iya. Kita Kenapa? lagi membahas mengenai kurban, Bang. Sabar ya, Bang ya. Ya Ini kan nih, saya sudah jelaskan. ini Abang kan lemotnya tadi setengah mati bertanya, nih, saya teman-teman. sudah Nih. jelaskan. Oke, Al-Quran, baik, Bang. Bang. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Bang. Sebenarnya yang ada di kitab Anda itu sebenarnya ada dicolong dari sini, Bang. Nanti saya kasih tunjuk. Oh, tolong. Loh iya. Oh, tidak jauh dengan mekanan Loh, bagaimana Anda ini dari colong, Bang? Begini. Anda Setelah tidak tahu Anda saya kitab jawab, Anda dari colong. dengerin, Bang Etis. Nanti Setelah saya tunjuk, jawab, Bang, dari Anda colong, langsung Bang. bilang colong. Baik. Loh Oke, iya, silakan. saya bisa tunjuk, Bang, dari colongnya, Bang. Silakan. Mau saya buktikan? Baik, baik. Silahkan. Baik, tenang. Silahkan, Bang. Sebentar, tadi ada telepon. Kalau sudah ada, tadi tidak ada. Sekarang Ya, sudah sabar, dibilang Bang. colong. Sabar, Bang. Ini lemot Oke. sekali ini. Karena ini lemot sekali. Tunggu dulu. Iya, tenang, Bang. Sabar, Bang. Melatih Oke, silakan, kesabaran, Bang. Bang, ya. Melatih kesabaran. Tadi Anda sudah saya bacakan kan mengenai bagaimana Ibrahim di dalam Al-Qur'an itu di sini ya. Sebenarnya ini kita selesaikan dulu ya. Menghadapi Oten begini, Bang harus. Oke, kita selesaikan Ya. dulu. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, lalu di ayat 107-nya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Baru 107, dan Betul kan? kami yang tebus. saya akan tanyakan jawab tadi. Ya, tenang dulu, saya selesaikan. Iya. Dan kami tebus Coba, anak seekor itu. itu apa? Tenang dulu, Bang. Tenang. Dan Katanya kami nggak tebus ada. anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Betul? Iya. Oke. Apa biasanya ekor itu Oke. yang besar yang disembelih? Jerapah. Di antaranya itu bukan babi kan? Jerapah berarti. Iya kan? Kalau Kan bukan domba, bukan kalau babi. domba kecil, Bang, Unta. berarti. Domba. Domba kecil, Sapi. Bang. Loh, tapi lebih besar daripada bidua. Dan dalam Iya, kitab sudah. Abang juga Baik. diharamkan. Baik. Tidak diperbolehkan makan Oke, babi. Kenapa baik. Abang makan babi? Baik. Saya sekarang ke Doktrin sini. makanya. Baik. Kita ke sini, Bang ya. Oke, baik, betul? Nah, tadi kan Abang mau saya Silakan, tunjukin. baca. Baik, tenang, saya bacakan. Ya, silahkan. Ini kejadian pasal 22, Bang ya. Abang dengarkan. Nah, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ah, jangan lari, Bang. Ah, jangan kasar-kasar sama istri, Bang. Jangan kasar sama istri. Oke. Baik, saya bacakan. Baik. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dan dari jauh. Kata Abraham, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan, kita agak lompat saja ya nih. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerah." Sebentar. Ini kan udah jelas nyolong dari sini kitabmu. Udah jelas-jelas nyolong. Sebentar. Lalu berfirman, sebentar, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, sebenarnya nih, isi kitabmu itu, betul. Isi kitabmu, coba, di sini kelihatan nggak? Perhatikan. Sesungguhnya kamu telah ini waktu dia mau nah ini perhatikan. Nah, silakan. Baik. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Terus atas pelipisnya gimana juga nggak ngerti ini maksudnya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, terus sasunannya. Sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Betul? Betul? Sudah. Pertanyaan saya, di mana di sini tenang? Kita selesaikan tema ini, jangan lari. Temanya adalah begini. Di mana di sini Ibrahim mempersembahkan kurban? Coba jelaskan. Di situ Allah Ibrahim yang ditanya Ibrahim. Kamu kan tadi bilang bahwa kami umat Muslim mengikuti Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, di dalam Quran yang kita baca tadi, di mana di situ Ibrahim mempersembahkan kurban? Sebentar. Di dalam Al-Quran tersebut, di mana Ibrahim mempersembahkan kurban? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Sekarang sudah pindah. Silakan. Dengerin nih Bang ya. Silakan. Saya akan jawab sebelum ke sana. Kata Abang, Al-Quran itu mengatakan. Kamu jangan lari kemana-mana. Coba.
Dengerin. Kamu Abang tunjukkan tadi dalilnya Al-Quran nyontek. bahwa di ayat Iya. tersebut Ibrahim mempersembahkan kurban. Silakan. Dengerin. Mana? Dengerin. Iya, oke, saya akan jawab. Abang silakan. tadi sempat mengatakan Al-Quran karena di situ ada dalam Al-Quran dibilang Al-Quran menyontek. Oke, kan Coba jelas sudah saya buktikan bacakan tadi apakah- menyonteknya. dengerin. Menyontek. Di Dengerin. dalam Alkitab, Dengerin. Abraham membawa Dengerin. Ishak anaknya. Lalu hendak disembelih, Oke, dengerin, lalu dengerin, dibilang Bang. jangan. Dengerin. Lalu akhirnya Dengerin, diganti dengerin. Ini diganti takut salah dengan ini ya. domba seperti itu. Nah, di dalam Dengerin. Quran juga ada, tetapi Apakah di ada situ dalam tidak ada Al-Quran, Ibrahim mempersembahkan di situ kurban. Kalau Silakan. memang Al-Quran Mana? menyontek kitab Anda, apakah ada Al-Quran seperti ini? Mau Ada lompat-lompat Anda ya. Dalam Anda kitab mandi Anda lumpur dulu di bawah sana, mandi lumpur. Fokus dulu kepada tema bahasan. Tadi kan sudah saya tunjuk di mana jiplaknya, di mana tiru-tirunya. Kan sudah jelas di situ. Di dalam Alkitab ada itu cerita Abraham membawa anaknya ke Gunung Moria, lalu hendak disembelih, lalu akhirnya dilarang oleh Tuhan, lalu akhirnya Abraham menoleh dan dilihatnya di situ ada domba yang tanduknya itu tersangkut pada sebuah belukar. Itu peristiwa-peristiwa yang real. Kalau Anda pernah nonton wild animal kehidupan satwa-satwa liar itu, kalau Anda nonton gitu, banyak begitu. Ada domba atau ada rusa begitu sudah jadi tulang belulang ketika tanduknya tersangkut kepada pohon atau kepada belukar. Nah, itulah yang dilihat Abraham pada waktu itu. Akhirnya diambillah itu, baru akhirnya dipersembahkan itu sebagai korban bakaran. Ada dalam Alkitab itu. Nah, lalu muncul kitabmu. Nah, makanya dari mana asal usulnya kitabmu itu? Oh, gimana? Itu makanya. Kok malah kamu lari ke Hosea? Lari kemana-mana. Ayo silakan. Kita kasih naik Habibi. Silakan Habibi. Yo. Bang Ede, kenapa Silakan. Anda takut? Nyalakan kamera dulu. Kamera. Ini Makanya, Habibi yang Bang tadi Edi. ternyata. Ya, Iya, Habibi. kenapa Anda takut? Betul tidak itu ada cerita di dalam Alkitab yang saya bacakan tadi? Makanya saya bilang sama Anda, Bang Gadis. Bang, Karena andai kata Anda Habibi, tidak mengatakan Habibi, jangan lari-lari dulu Bang. itu- Kita fokus dulu Bang. Bang, kita kalau membahas sesuatu, fokus dulu kepada pokok bahasan kita. Tadi Anda bilang begini, Terus setelah saya Ibrahim jawab, Bang di dalam Gadis, setelah saya Quran jawab, mempersembahkan kenapa Anda bilang korban. saya nyolong? Gak Kitab ada saya Ibrahim nyolong. dalam Quran mempersembahkan korban. Hah? Mana Ibrahim mempersembahkan Iya. korban? Mana? Kenapa Anda setelah saya jawab karena ada katanya ekor tidak ada. Setelah ada kamu bilang kitab saya nyolong. Setelah saya jawab Anda nyolong, saya buktikan apakah dalam Al-Qur'an ada mengatakan zina itu boleh, tidak dihakimi? Bang, Itu kita maksud itu saya, bukan Bang. itu bahasan Mana kita. otaknya Anda? Aduh, gimana Anda ini nggak Iya, nyambung memang. loh. Ya udah tidur dulu di bawah sana. Iya. Nggak nyambung Anda ini. Yang dimaksud nyontek di situ nyontek yang mana? Ada-ada saja. Kan udah saya tunjukin Bang. Ada nyonteknya ada. Nanti masalah perzinahan lain lagi. Nanti lain itu. Karena saya bisa putarkan video sama Anda. Ya, walaupun berzina, mencuri, masuk surga. Udah. Mau saya putarin. Mau saya putarin. Nih. Kamu bilang, kalau kamu mau lari-lari ke situ, sebenarnya bisa saja saya tanggapin. Kamu kan mengutip kitab Hosea, ingin menunjukkan, sekalipun kau berzina begini. Saya tunjukin. Ya, saya tunjukin. Nah, baik. Kita putarkan ya. Dia maunya ke situ. Baik. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Zina, pencuri, masuk surga.
Cuman saya tidak mau ke situ dulu. Nanti pelan-pelan, satu-satu. Gimana? Pokok bahasan kita adalah ini. Kamu mengatakan bahwa kamu berkurban, mempersembahkan lembu, kerbau, sapi, domba, unta, meniru Ibrahim. Di dalam Quran tidak ada ceritanya Ibrahim berkurban yang begitu. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Udah dibilang tidak ada kok. Silakan. Saya menunggu seorang muslim yang jago berilmu naik kemari berdiskusi dengan saya. Silakan. Ya, silakan Salma. Ya, tunggu pakai jilbab. Baik. Kamu setiap naik ke sini tunggu pakai jilbab dulu, habis itu lari. Selalu begitu. Apakah sebentar? Bukan, kamu seperti mengalami satu kuldesak. Tahu kuldesak itu? Kamu seperti ngulangin suatu peristiwa yang sama itu. Kamu ulang-ulang terus, datang ulang-ulang. Tahu kuldesak? Hei, seperti makan kan diulangi dari pagi sampai sore, besok pagi sampai silakan. Kamu soalnya ketika naik sebentar pakai jilbab dulu, habis itu pergi. Nanti besok itu lagi. Naik lagi sebentar pakai jilbab dulu, habis itu pergi lagi. Ya, silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Apa ini nih? Menurut mayoritas orang-orang Islam yang naik ke sini, yang berdiskusi dengan saya, Idul Kurban atau Hari Raya Kurban itu katanya mencontoh Ibrahim. Sementara ketika saya baca Al-Quran, tidak pernah di dalam Al-Quran Ibrahim berkurban. Coba tunjukkan ayatnya kalau Ibrahim berkurban dalam Quran. Maksudnya tadi Ismail, umat Islam mencontoh Ibrahim. Kata umat Islam. Tapi setelah saya baca Quran 100 kali, nggak ada dalam Quran Ibrahim berkurban. Silakan. Gini loh Bang, kadang loh aturan Islam itu ada yang tertulis di Al-Quran, ada yang di hadis gitu loh. Menurut Quran, Ibrahim berkurban nggak? Mengurbankan lembu, domba? Menurut Islam, ya Ibrahim berkurban. Oke, di Quran mana? Ini nggak saya katakan Quran loh, menurut Islam. Tapi saya tengok dulu ya. Ya kalau menurut Islam, nanti Islamnya ngarang lagi terus-terusan. Makanya Islam itu kan harus berdasarkan dalil. Dalilnya dari mana? Dari Quran. Betul? Iya. Tunjukkan dari Quran bahwa Ibrahim berkurban. Saya bilang tadi Bang, bukan dalam Al-Quran saja, dalam hadis pun ada. Gak usah ke hadis dulu, di Quran ada nggak Ibrahim berkurban? Kan saya bilang tadi, bisa di Al-Quran, bisa di hadis. Oke, tunjukkan di dalam Quran. Tunggu, sabar. Silakan. Kalau sampai ayam tumbuh gigi pun nggak bakal ada di situ. Silakan. Tunggu ya. Tadi sudah kami bacakan surat As-Saff. Tunggu dulu Bang. Ya, saya bantu. Apa tadi? Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. 5 ayat itu berbicara tentang Ibrahim yang ingin menyembelih atau mempersembahkan anaknya sebagai kurban. Saya bantu saja ya. Saya balikkan kameranya biar Anda saya bantu. Nih, itu ada di sini. Oke. Sebentar. Kita mulai dari 102 ya. Baik. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim kita mulai dari 102. Oke. Perhatikan ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
Ya. bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku. Baca tadi. Kayak mana? Yang mana ini? Bingung lah ini mana. Gimana? Betul nggak ini ayatnya? Iya baca lah baca. Suruh loh. Ya baca lah lanjut bang. Ya makanya disimak dulu, nanti nggak nyimak. Baik. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Baik, kita ke 103-nya. Tatkala keduanya telah dengar, jangan dengar bu, nanti aku ngomong sama sana, nggak dengar yang ini. Iya bacalah bang, ku dengar. Oke. Meskipun ada orang berbicara bisa kita mendengar loh. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Terus 104. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Habis sampai di situ ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, di mana di situ Ibrahim mempersembahkan atau menyembelih lembu, kambing, domba sebagai kurban? Mana? Tunjukkan. Meninggal dunia. Coba mana? Tunggu ya. Nah, sebenarnya saya kasih jawabannya. Makanya kan di dalam Al-Quran itu kan dibilang, jika kamu ragu-ragu punya pertanyaan, tanya sama ahli kitab. Nih jawabannya di sini. Gimana jawabannya? Jawabannya ada di dalam Kejadian 22 ketika kepercayaan Abraham diuji. Nih, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Jangan terjeda, Bu. Sebenarnya saya lagi kasih jawaban nih. Jangan terjeda. Halo? Bu Salma? Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Aduh. Lari dia kan, alasan ini. Besok begini lagi dia. Selalu dia kabur di tengah-tengah jalan ini. Halo? Halo? Udah dia Google dulu, dia cari-cari mana ayatnya ini, udah Google. Saya bacakan saja ya sambil nunggu dia ya. Nih ini jelas dari sini nih ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, terus nih ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang pada tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Terus ya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Nah, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi sebenarnya yang dalam Quran Anda itu sebenarnya ngambil dari sini. Kelihatan bener. Udah, tunggu dulu Bang. Udah. Katamu mengambil dari situ.
Ya, Oke. kalau benar-benar ini apa perjanjian lama? Kalau benar-benar ini Injil, ya, dengar Bang, Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Oke, Jadi baik. kalau dia menyempurna, Kalau disempurna, baik. penyempurna. Baik, penyempurna ya. Nah, di sini dikatakan, dan Bukan kami menyontek, tebus. penyempurna. Penyempurna Al-Quran baik. itu adalah penyempurna dari semua kitab-kitab Allah. Baik. Kitab Allah itu ada berapa, Bang? Kalau Ibu Abang tahu. Baik, sebelum ke situ dulu, berarti Ibu akui bahwa ada kemiripan? Bukan kemiripan, penyempurna. Iya, ada cerita yang mirip tidak? Ayo jujur, jujur, ayo. Jujur. Hey, halo Indonesia. Mirip kayak mana? Tadi kan sudah saya bacakan tadi. Ini loh, yang di dalam kejadian ini kan ada Bukan, ini cerita kata tentang Abang- Abraham. Sebentar Kata dulu, Abang tadi sebentar. kan meniru. Kata Gini Abang loh, kan jangan- meniru. Tidak Ya, meniru, tetapi sebelum kita bilang mirip. menyempurnakan. Oke, baik. Mirip atau tidak cerita yang di kejadian yang saya baca ini, kejadian 22 ini sama surat As-Saffat ini ayat 102 sampai 107. Mirip nggak? Coba ulangi kitab Abang itu tadi. Tadi enggak kurang kusimak. Makanya waktu saya ngomong tadi jangan ngobrol. Coba Saya ulangi. bacakan lagi. Saya bacakan. Aduh, makanya inilah susah. Baik. Setelah semuanya itu, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terus. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Terus sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunanlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan seterusnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, katanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, dan seterusnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, cerita ini mirip nggak dengan As-Saffat 102 sampai 105 tadi? Ada bedanya, Bang. Oke, mirip. Ada bedanya, mirip. Oke. Lalu Anda berkata, itu bukan mencontek, itu menyempurnakan, betul? Betul. Baik. Kalau menyempurnakan berarti yang sempurna itu adalah Al-Quran. Alkitab yang dalam tadi yang saya bacakan tadi tidak lebih sempurna daripada Quran. Baik, saya mau tanya kepada Anda. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Coba, apa ini sembelihan yang besar ini? Gimana cara menebusnya? Coba. Ya diganti dengan domba. Mana di sini tertulis diganti domba? Nggak ada. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apa ini? Jangan-jangan ini dinosaurus. Coba. Apa? Bang, karena Abang tidak mengerti. Kalau menurut kami, kalau menurut Islam itu diganti dengan domba. Begitu. Mana ayatnya? Nggak ada di sini diganti domba. Mana ayatnya? Nggak ada. Masa menyempurnakan kok malah ada yang bingung? Mana? Dengar dulu, Bang, sini biar dibaca. Silakan. Kita tunggu. Saya balik dulu kamera saya. Katanya menyempurnakan. Silakan. Tadi yang Abang bilang kan, mana di Al-Quran? Silakan. Dan kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Gimana maksudnya? Cara gantinya gimana? Coba. Berarti anaknya hilang dong, ya kan? Diangkat ke langit, cuy. Atau anaknya berubah jadi dinosaurus begitu atau gimana? Coba, silakan. Itulah kalau tidak paham ya. Ya, Intinya sudah, kan kita jelaskan. Coba jelaskan gimana? Ya, katanya diganti kan kita nggak di situ seperti apa? Iya, katanya kitabnya lebih sempurna, tapi kok yang baca malah tambah lebih bingung. Coba silakan. Silakan.
Yang tadi yang pertama Abang bilang ya. Hmm. Yang pertama. Hmm. Gimana apanya ini? Video kamera belakang. Iya. Nah. Dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Apa itu? Silakan. Biasanya bisa. Tunggu ya, saya mau mengapakan tapi nggak bisa ini, mau menunjukkan. Dibaca aja langsung, Bu Salma, silakan. Yang tadi yang pertama Abang bilang di mana di Al-Qur'an kalau Ibrahim itu berkurban ya kan? Iya, mana di situ Ibrahim berkurban? Nah, dengar. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Dah. Terus. Jadi, pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi datanglah Ismail. Ismail menjawab. Ini Ibrahim yang berkata ya, dan kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah buktinya Bang kalau Ibrahim itu berkurban. Yang mau dikurbankan apa di situ? Bukan domba, aduh. Anaknya, aduh. Coba. Sebentar. Dia mimpi menyembelih siapa? Sebentar. Dengar dulu. Dia pertama bermimpi kalau anaknya Ismail dikorbankan. Udah. Oke, lalu? Dia kan bertanya pendapat tentang anaknya. Oke, lakukanlah, betul? Anaknya Ismail kan namanya calon nabi. Iya, dia kan setelah cerita sama anaknya itu, apa pendapatmu? Lalu anaknya bilang, kerjakanlah itu, betul? Betul. Disuruh mengerjakan apa? Menyembelih domba atau menyembelih anaknya? Kerjakanlah itu ayah kalau memang Allah memerintahkan untuk menyembelih diri. Apa yang harus dikerjakan? Menyembelih dirinya. Oke, bukan domba kan? Sudah. Kan mereka ini manusia-manusia pilihannya itu Nabi Allah. Sebentar, jangan lari ke Nabi lagi. Kita nggak ngurusin Nabi. Yang kita urusin di sini adalah apakah di sini Ibrahim ingin menyembelih? Aduh, tenang. Apakah Ibrahim bermimpi menyembelih kurban berupa domba, berupa unta, berupa sapi, atau menyembelih anaknya sendiri? Dia bermimpi menyembelih anaknya. Udah. Oke. Lalu yang ingin dilakukan oleh Ibrahim menyembelih anaknya atau menyembelih domba? Menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Baik, di mana dalilnya Ibrahim menyembelih kurban berupa domba? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya, mana dalilnya? Ayo. Bilang ayo, tunjuk. Ayo, silakan. Ayo. Kenapa kau nggak mau kalah? Ku coba dulu kau. Bukan nggak mau kalah. Di mana di situ ayatnya bahwa Ibrahim menyembelih berupa namanya itu pemahaman kami. Namanya itu pemahaman kami. Mbak, berarti gimana kalau begini cara diskusinya? Coba tunjukin dalilnya. Ibrahim ingin menyembelih domba atau berupa unta atau lembu atau kambing, silakan mana? Terserahlah. Nah, putus asa. Nggak ada. Mudah-mudahan hidayah datang kepadamu. Sebentar. Menurut ayat tersebut kalau kita baca sampai habis, yang dilakukan Ibrahim adalah hendak menyembelih anaknya. Lalu akhirnya dikatakan bahwa engkau telah lolos uji. Lalu ayat penutupnya 107, maka kami ganti anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Nih, saya balikin. Ini ayat poin pentingnya nih. Gak ada di sini Ibrahim mana? Kami. Lalu dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ada di sini di Ibrahim menyembelih Ada? Dengar dulu Bang. Hei.
Hei, dia kan sebenarnya mau menyembelih anaknya, tetapi Allah menggantinya dengan seekor domba karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di sini Yaitu dibilang dengan diganti seluruh diganti alam. domba? Mana dibilang di sini diganti domba? Tidak ada di sini tertulis kami ganti dengan domba, nggak ada. Kami ganti dengan seekor sembelihan besar. Apa ini? Tadi kan ku bilang sama abang, kalau hukum-hukum Islam itu belum tentu ada di Al-Quran, dia itu ada di hadis. Nah, berarti gagal Quran sebagai kitab penyempurna. Menurut Anda, menurut Anda, Buktinya Anda bingung. Buktinya Anda bingung nggak? aku nggak bingung, aku nggak Oke, bingung. kalau begitu apa ini sembelihan yang besar? Itu maksudnya itu adalah domba itu loh. Mana di sini domba? Kalau domba sembelihan yang kecil, bukan yang besar. Loh, kalau misalnya domba, berarti kami ganti dengan sembelihan yang kecil. Karena ini besar, berarti bisa aja ini jerapah. Betul. Makanya ini sebenarnya jawabannya ada di sini nih. Jawabannya ada di sini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 nih. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi cara gantinya bukan main sulap-sulapan seperti yang dalam Quran ini. Nah, kalau di sini dibilang kami tebus anak itu dengan seekor apa di sini? Berarti bisa saja anaknya Ibrahim berubah jadi jerapah. Betul. Jadi menurut Anda domba jantan itu besar begitu ya? Enggak ada di sini dibilang bahwasanya diganti dengan sembelihan yang besar. Di sini tidak tertulis dan kami ganti Ishak dengan sembelihan yang besar, nggak ada. Abraham ketika dilarang untuk menyembelih anaknya, dia menoleh, dia lihat itu. Oh, ini maksudnya berarti. Makanya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nih, jelas. Ya, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah dan seterusnya dan seterusnya. Kan ku bilang tadi Bang, Islam itu hukum-hukumnya bukan saja di Al-Qur'an. Ada Berarti tafsir. Al-Quran bukan sempurna. Dengar. Itu menurut Anda, dengar ini, dengar dulu. Buktinya Saya Anda dulu masih sekarang membutuhkan membaca. kitab yang Saya lain. dulu sekarang membaca dalam tafsir. Kan? Ya. Dah. Tadi kami pas ayam. Google dulu. Arti dari Apa sembilan besar? arti dari sembelih yang besar itu Apa? ya, tengok. Bingung berjamaah. Apa arti sembilan yang besar? Kalau orang mau membaca nggak usah ngomong dulu, Ya, diam. Silakan. Ya, kan Anda membaca tadi saya diam, Ya, silakan. nggak ribut. Silakan. Tuh tengok. Dah, mayoritas ahli tafsir seperti Ibnu Abbas menyatakan hewan tersebut seekor domba jantan atau kibas yang besar. Karena dia ngintip Alkitab. Kenapa dia bilang sebagian besar ahli tafsir? Karena mereka nyolong nih, ngintip di kitab kami ini. Masa sembelihan yang besar kambing? Kambing itu sembelihan kecil. Tahu dari mana menyontek? Loh, ini kenapa dia bisa bilang domba? Karena di sini dikatakan lalu Abraham menoleh dan melihat Saya seekor lanjut domba. dulu membaca. Tengok itu ya. Jangan.
disebut besar karena hewan ini nggak jelas saya ya. Karena hewan Badannya ini besar. merupakan persembahan istimewa yang diturunkan. Kalau Anda membaca saya diam dan saya membaca Anda diam. Dah, gantian kita, oke? Dah, diturunkan langsung dari surga sebagai imbalan. Langsung dari surga sebagai imbalan atas keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. Turun dari surga itu. Iya. Sembelihannya ada kambing jatuh dari langit. Sungguh dongeng yang nyata. Jadi intinya begini ya, Ibu Salma, sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah ada ayat di dalam surat Yunus ayat 90. Dan jikalau kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu disuruh bertanya, kalian itu disuruh tanya sama kami. Malah kalian sok pinter sendiri. Bang, edisi TV. Mudah-mudahan nih wahyu hidayah itu turun kepada abang. Saya Mudah-mudahan mendoakan. kepadamu. Gimana? Coba, adakah di situ Ibrahim di dalam Quran tersebut mempersembahkan kurban berupa domba, berupa lembu, berupa unta, ada nggak? Udahlah, terserah Anda lah. Dijawab pun Anda tidak Gimana? mau. Nggak Ya ada. udah, terserah Anda. Kurbannya siapa yang sediakan? Yang menyediakan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Oke. sekalian Allah. Baik. Pencipta Sementara alam dan segala isinya. kalau di dalam Alkitab, kurban yang sejati yang disediakan itu memang Allah sendiri yang akan menyediakan. Siapa? Yaitu Sang Mesias Yesus. Begitu. Nah, sementara kalau kalian berkurban Ya, yang menyediakan adalah toko jual beli kambing. Makanya kalian tidak melakukan apa yang dilakukan dengar dulu. oleh Ibrahim. Dengar Begitu, dulu. Berarti ya. kalau dirimu berkurban sekarang, Yesus yang menyediakan ya? Loh, Yesus yang memang di dalam menyediakan. Alkitab kurban yang sejati kata Enggak, Yohanes kalau kalian Yohanes berkurban Pembaptis sekarang, sebentar. Jadi saya tanya Yohanes dulu. Pembaptis Saya tanya dulu, pernah apakah berkata, Anda sudah pernah inilah berkurban? Inilah Saya tanya dulu, anak apakah domba Anda sudah Allah berkurban? penghapus dosa dunia itu. Hei, itulah kau egonya, itulah kau Makanya, egonya. Ya. makanya kalau kalian ini kerjanya Kita ngarang tidak bebas, boleh suka egois. ngarang. Dengarkan dulu orang iya. bertanya. Sekarang ada nggak di dalam Quran tersebut Ibrahim Sekarang mempersembahkan kalian kurban? berkurban nggak? Sekarang kalian berkurban nggak? Berkurban. Untuk apa berkurban? Buat apa lagi? Dalam rangka apa berkurban? Berarti kalian nggak mengikuti ajaran kalian lah. Lah, justru kamu berkurban tuh dalam rangka apa? Anda berkurban dalam rangka apa? Memang ini bulan untuk berkurban. Ya, dalam rangka apa? Apakah Ibrahim berkurban sapi, berkurban domba? Ada nggak dia berkurban seperti itu? Nggak ada. Yang ada dia Dalam ingin rangka apa? memperkurbankan Ini memang bulan anaknya. berkurban. Makanya untuk memperingati Nabi Ibrahim dulu yang berkurban. Di mana dalam Quran tersebut dia berkurban domba di mana? Saya mau tanya dulu. Saya dulu bertanya ya. Ya, mandi artinya lumpur dulu sana. berkurban itu. Ya, mandi lumpur dulu sana, Bu. Mandi lumpur dulu. Berkurban dibilang nggak ada dalam Quran. Di dalam Quran itu nggak ada di situ Ibrahim mempersembahkan kurban, itu nggak ada. Yang ada diganti anak tersebut dengan sembelian yang besar. Nah, gimana cara menggantinya? Tadi kau bilang katanya ada kambing jatuh dari langit. Makasih Yosua, makasih. Ini susah sekali, gimana caranya?